Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Leonsan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem operasi, yaitu bagian file system yang pertama, yaitu mengenai file. Yang pertama kita akan membahas mengapa harus ada sebuah file. Jadi setiap proses mempunyai kebutuhan menyimpan informasi. Tidak selalu bisa disimpan di address space atau ruang alamat. Kenapa? Karena data, ruang alamat, butuh ruang alamat yang besar ya, kalau untuk menyimpan informasi. Dan penyimpanan pun harus bersifat non-volatile ya. Jadi ketika tidak dialiri listrik, maka data tidak akan hilang. Harus bisa diakses secara concurrent oleh proses lain, misalkan sebuah data atau informasi ini dibutuhkan oleh aplikasi lain yang bukan pembuatnya. Beberapa masalah yang perlu dijawab yaitu pertama, bagaimana caranya mencari informasi tersebut, bagaimana mencegah user mengakses data user lain yaitu proteksi, bagaimana mengetahui apakah suatu blok itu kosong atau tidak. File pengertiannya adalah sebuah unit logika informasi yang diciptakan oleh proses, saling independen, mirip dengan ruang alamat tapi untuk secondary memory atau hard disk ya. Harus independen dari proses yang membuat atau mengeditnya. Penyimpanan info dalam file persisten tetap ada meskipun proses sudah selesai. Jadi misalkan ketika saya membuat sebuah file, tipenya dokumen, yaitu dibuatnya menggunakan aplikasi Word, sudah di-save, kemudian saya akan buka aplikasinya menjadi menggunakan aplikasi LibreOffice misalkan. Nah, datanya pun harus tetap sama meskipun prosesnya sudah selesai pada aplikasi Word sebelumnya ya. Bagian sistem operasi yang mengurusi file disebut sistem file. Jadi sebelum sistem operasi bisa mengakses sebuah hard disk, itu perlu adanya interface bagi user, yaitu namanya sistem file tadi ya. Jadi ada interface bagi user karena sudut pandang sistem operasi dan user itu berbeda. Maksudnya berbeda, sistem operasi tidak membutuhkan sebuah nama yang jelas atau folder, pengelompokan folder, pengorganisasian folder atau direktori tertentu, karena yang perlu sistem operasi tahu adalah address space-nya itu ada di mana. Tapi sedangkan user itu membutuhkan nama file, nama folder, pengorganisasian folder, dan sebagainya untuk memudahkan kita mencari sebuah data atau informasi yang ada di komputer atau hard disk. Konsep dasarnya, komputer dapat menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanan yang berbeda. Contohnya itu magnetic disk, magnetic tape, atau optical disk. Di dalam disk, data disimpan dalam unit terkecil yang disebut dengan disk block. Nah, user tidak perlu menyadari hal ini, karena yang user perlu tahu adalah nama filenya itu apa. Sistem operasi mendefinisikan sebuah unit logika penyimpanan dinamakan file. Jadi file dipetakan oleh sistem operasi ke media fisik. Nah, media penyimpanan ini umumnya bersifat non-volatile, jadi dia sifatnya permanen. File akan
File adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Ini definisi lain dari sebuah file dari sisi user ya. File adalah bagian terkecil dari penyimpanan sekunder. Jadi penyimpanan di hard disk itu isinya adalah berupa file-file tertentu. Dari sudut pandang pengguna, file merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Artinya, data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder kecuali dalam bentuk sebuah file. Biasanya, file merepresentasikan program atau data. Data file itu bisa numerik, alfabet, alphanumerik, binary. File memiliki struktur yang ditentukan sesuai dengan jenisnya. Yang pertama itu text file, isinya adalah urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Kemudian source file, ada urutan subrutin atau fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Selanjutnya itu adalah object file, itu berupa byte-byte yang diatur ke dalam blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Executable file itu rangkaian code section yang dapat dibawa ke loader atau ke main memory untuk dieksekusi. File system, jadi struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Itu adalah file system ya. Dengan kata lain, file system merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Kalau di Windows biasanya menggunakan file system NTFS, New Technology File System. Kalau untuk Linux masih bisa menggunakan FAT, File Allocation Table, atau ext2 atau ext3 ya. File system terdiri dari kumpulan-kumpulan file, kemudian ada directory. Fungsi dari directory adalah mengorganisasikan dan menyediakan informasi mengenai seluruh file yang ada di dalam sistem. Ada lagi partition untuk memisahkan secara fisik atau logik kumpulan besar sebuah directory. Hubungan antara sistem operasi dengan sistem file adalah sistem file merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Jadi kalau misalkan kita hard disk itu tidak mempunyai sistem file, masih raw, itu sistem operasi tidak akan mengenali data-data yang ada di dalamnya. Ketika program menginginkan pembaca dari hard disk atau media penyimpanan lainnya, sistem operasi akan meminta sistem file untuk mencari lokasi dari file yang diinginkan. Setelah file ditemukan, sistem file akan membuka dan membaca file tersebut, kemudian mengirimkan informasinya kepada sistem operasi dan akhirnya dibaca oleh pengguna. File diberi nama untuk kenyamanan pengguna dan untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau misalkan penamaannya salah atau tidak mengacu pada sesuatu apapun, itu sistem operasi masih bisa mengenalinya, tetapi penggunanya sendiri mungkin akan kesulitan untuk mengetahui ini sebenarnya file yang isinya apa. Nama file bisa berupa string atau karakter. Ketika file diberi nama, maka file tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses pengguna, bahkan sistem yang membuatnya. Jadi ketika ada, tadi ya contohnya, file doc itu dibuat di Word,
tapi bisa juga dibuka di LibreOffice. Yang perlu kita ketahui dari file, yang pertama adalah file atribut. Itu informasi mengenai file yang dicatat oleh sistem operasi. Jadi bukan kontennya, tapi informasi file ini adalah dibuatnya oleh siapa, waktunya kapan, ukurannya berapa, itu termasuk dalam atribut file. Disebut juga dengan metadata. File atribut terdiri dari name, merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia atau human readable form. Kemudian type dibutuhkan untuk sistem mendukung beberapa tipe yang berbeda. Location merupakan pointer device dan ke lokasi file pada device tersebut. Size itu ukuran pada suatu file, baik dalam byte, huruf, atau blok. Protection itu informasi mengenai kontrol akses. Misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, atau mengeksekusi. Jadi kalau di Linux itu akses control list-nya ada RWX, RW. Waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna itu informasi yang biasa disimpan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir, pengguna terakhir itu siapa, dan data tersebut dapat berguna untuk proteksi, keamanan, dan monitoring penggunaan filenya. Informasi tentang seluruh file disimpan di dalam struktur direktori yang terdapat pada penyimpanan sekunder. Direktori seperti file harus bersifat non-volatile, sehingga keduanya harus disimpan pada sebuah device dan baru dibawa ke perbagian ke memori saat dibutuhkan. Operasi file itu ada membuat, membaca, menulis, dan mencari, serta menghapus, dan sebagainya pada file. Kita masuk ke bagian yang operasi yang pertama, yaitu membuat sebuah file. Jadi pertama-tama kita harus menempatkan di dalam sistem file itu alokasi untuk file yang akan dibuat. Kemudian sebuah direktori harus mempersiapkan tempat untuk file baru tersebut. Jadi yang pertama sistem file akan mengalokasikan, kemudian direktorinya pun harus sudah disiapkan. Direktori akan mencatat nama file dan lokasinya pada sistem file. Kemudian selanjutnya yaitu operasi write, menulis file. Jadi menggunakan sistem call biasanya beserta nama file yang akan ditulisi dan informasi apa yang akan ditulis pada file tersebut. Jadi ketika diberi nama file, sistem mencari ke direktori untuk mendapatkan lokasi file. Sistem juga harus menyimpan write pointer pada file di mana penulisan berikutnya akan ditempatkan. Write pointer harus diperbarui secara setiap terjadi penulisan pada file. Jadi misalkan saya sudah mengetik di halaman 5 itu baris ke 500, berarti write pointer sekarang ada di 500. Kemudian ketika saya akan menambahkan sesuatu lagi, maka write pointernya akan mengupdate lagi sampai di bagian yang berikutnya akan ditempatkan. Jadi ketika write pointernya di 500, ketika saya sudah menulis di baris ke 500, maka write pointernya ada di 501 ya.
Setelah menulis, kita akan melihat operasi membaca file, read file. Jadi dia menggunakan system call beserta nama file dan di blok memori mana berikutnya file diletakkan. Sama seperti write, directory mencari file yang akan dibaca, kemudian sistem akan menyimpan read pointer pada file di mana pembaca berikutnya akan terjadi. Ketika pembaca dimulai, read pointer harus diperbarui. Kemudian reposition with file, itu searching. Directory yang bertugas untuk mencari file yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi pada file saat itu. Menempatkan file tidak perlu melibatkan proses I/O. Selanjutnya operasi menghapus file, yaitu cari file tersebut yang ada di dalam sebuah directory tertentu, alokasi file file space untuk dibebaskan, hapus tempatnya dari directory. Jadi alokasinya sudah di-free-kan, baru dihapus di directory. Untuk potong file, itu misalkan hanya isi dari file yang akan dilepaskan ya. Jadi panjang filenya di-reset dulu ke 0, baru alokasikan ruang file yang akan dilepaskan. Selanjutnya ukuran filenya akan berkurang dari 0 sampai ke pointer terakhir. Menambahkan isi file atau append itu informasi baru yang ditambahkan selalu di bagian end of file, bagian akhir file. Kalau rename itu memodifikasi nama file, yang pertama tetap harus dicari file yang ada di directory mana, kemudian setelah dapat, itu di-update nama filenya menjadi yang dimaksud. Copy file yaitu buat file baru, baca yang lama, filenya salin ke yang baru. Get set atribut yaitu mendapatkan atribut sesuatu atau men-set atau menentukan atribut yang baru pada sebuah file. Untuk menghindari pencarian yang lama, kebanyakan sistem akan membuka file apabila file tersebut digunakan secara aktif. Sistem operasi akan menyimpan tabel kecil yang berisi informasi semua file yang dibuka. Nama tabelnya itu open file table. Jadi ketika file sudah tidak digunakan lagi dan sudah ditutup, maka sistem operasi mengeluarkan file tersebut dari open file table. Beberapa sistem terkadang langsung membuka file ketika file tersebut digunakan dan otomatis menutup file tersebut jika program atau pemakainya dimatikan. Tetapi ada beberapa lainnya terkadang membutuhkan pembukaan file secara tersurat dengan menggunakan sistem call open sebelum file dapat digunakan. File type, name, dan extension itu pertimbangan utama dalam merancang sistem file dan seluruh sistem operasi. Apakah sistem operasi harus mengenali dan mendukung file type-nya? Jika suatu sistem operasi mengenali tipe dari file, maka ia dapat mengoperasikan file tersebut. Ini contoh file type-nya, yaitu kalau misalkan type-nya executable, sistem operasi mengenalinya dengan .exe, .com, .bin, atau tidak menggunakan extension, itu executable ya.
Objek itu extensionnya .obj atau O, source code itu C, CC, Java, Pass, ASM, .php, dan lain sebagainya. Bat atau batch itu menggunakan .bat atau .sh. Teks itu txt, doc, word processor, wp, teks, rtf, doc, dan lain sebagainya. Kalau misalnya multimedia, MPEG, MOV, RM, MP3, MP4, AVI, dan lain sebagainya. Akses method, informasi yang disimpan dalam suatu file harus dapat diakses. Nah, metode aksesnya itu ada beberapa yang memungkinkan. Yang pertama, beberapa sistem hanya mendukung satu metode akses bentuk file, beberapa lainnya bisa menggunakan beberapa metode akses ya. Bisa memilih metode akses yang bagaimana untuk digunakan pada satu aplikasi tertentu. Akses yang pertama itu yaitu sekuensial, mudah, dan akses yang paling umum. Informasi yang disimpan dalam file atau berkas itu diproses berdasarkan urutan. Operasi dasar pada suatu file atau berkas adalah tulis dan baca, read and write. Operasi read membaca file dan meningkatkan pointer file selama di jalur lokasi I/O. Operasi write menambahkan ke bagian akhir suatu file dan meningkatkan ke akhir file yang baru. Reset itu kembali ke posisi awal original. Jadi kalau sequential itu read-write-nya dari current posisi sampai ke akhir. Kemudian kalau di reset berarti kita rewind dari awal, baru dia akan berjalan sampai akhir kembali. Ada lagi metodenya direct access, yaitu merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan fixed length, logical order, tanpa adanya urutan. Jadi langsung dibaca pada tempatnya. Metode ini sangat berguna untuk mengakses informasi dalam jumlah besar. Biasanya database memerlukan hal seperti ini. Operasi file pada metode ini harus dimodifikasi untuk menambah nomor blok sebagai parameter. Pengguna menyediakan nomor blok ke sistem operasi biasanya sebagai nomor blok relatif, yaitu indeks relatif terhadap awalan file. Penggunaan nomor blok relatif bagi sistem operasi adalah untuk memutuskan lokasi berkas atau file diletakkan dan membantu mencegah pengguna dari mengakses suatu bagian sistem yang bukan bagian dari pengguna tersebut. Ini contohnya read and, write and, position to, read next atau write next, kemudian rewrite and. Jadi nomor n adalah nomor blok relatif terhadap awal file. Jadi sequential access itu dapat diimplementasikan juga menggunakan direct access. Contohnya sequential access itu reset, maka di direct access itu current pointernya kembali ke 0. Kemudian read next itu read current pointer, kemudian pointernya ditambahkan dengan 1 gitu. Read next. Sama write next juga, berarti write-nya ditambahkan dengan 1. Yang terakhir ada index sequential access, yaitu metode merupakan hasil dari pengembangan
metode direct access, jadi memasukkan indeks untuk mengakses sebuah berkas atau sebuah file. Untuk mendapatkan suatu informasi, suatu file atau berkas, kita mencari tahu dahulu indeksnya di mana, lalu menggunakan pointer untuk mengakses file dan mendapatkan informasi tersebut. Metode ini memiliki kekurangan, yaitu apabila berkas-berkas besar atau file-filenya berukuran besar, maka indeks filenya tersebut akan semakin besar juga. Jadi solusinya adalah membuat dua indeks. Yang pertama indeks primer, yang kedua indeks sekunder. Indeks primer itu membuat sebuah pointer yang akan merujuk ke lokasi indeks sekunder. Kemudian dari indeks sekunder baru kita menunjuk ke data yang dimaksud. Ini contohnya ya. Jadi indeks filenya itu Smith. Smith itu ada di number sekian. Maka di relative filenya kita tinggal cari alamatnya, ada Smith, John, alamat lengkapnya ya, nama biodata lengkapnya ya, namanya Smith John, Social Security, age-nya berapa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.